terinfluence atau termotivasi. Sederhananya, influencer ini tuh tidak tahu hidupku seperti apa, tidak tahu apa yang ku jalani. Perkenalkan diri lu dan kesibukan lu saat ini. Nama Tino, kesibukan paling barista sama bartender paling. Menurut lu seberapa penting beragama bagi hidup lu? Beragama nggak penting sih. Berarti lu sekarang apa, bisa dibilang ateis atau apa? Ada satu apa? Mungkin kalau kebiasaan orang atau kultur atau ilmu yang diajarkan pada umumnya kan orang kalau kayak gitu kan, kalau misal nih ateis itu kan tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Ada juga agnostik yang tidak percaya agama tapi percaya dengan Tuhan. Nah, sebenarnya aku pun jujur nggak tahu agnostik atau ateis itu apa dan nggak peduli juga. Tapi kayak aku tuh sebenarnya tipikal orang yang menjerumus ke agnostik gitu loh. Tapi untuk kalian mau nyebut apapun terserah, mau nyebut aku kafir pun saya nggak peduli. Jadi mungkin lebih ke agnostik sih, tapi terserah kalian sih nyebutnya gimana. Basic agama lu sebelumnya apa? Katolik. Lu memeluk Katolik sendiri sampai usia berapa? Katolik sendiri paling SMP kelas 2 kelas 3 lah. Kalau di Katolik kan ada komuni pertama, sampai situlah baru ngerasa aneh aja sih. Lu dibesarkan dari keluarga yang satu agama atau beda agama? Satu agama, tapi nggak tahu bapakku. Di KTP satu agama sih. Set. Sebelum memilih untuk agnostik ya tadi ya, dulu lu orang yang taat banget sama agama lu atau enggak? Oh, taat. Tiap minggu pasti gereja, dulu sampai di bela-belain ngebis dan bla bla bla, jalan kaki. Bahkan agak dewasa dikit dibela-belain ke gereja itu hanya untuk ketemu cewek juga. Bagus. Taat agama. Terus apa yang menjadi trigger lu yang akhirnya ngebuat lu memutuskan untuk agnostik, yang mendasari lu untuk akhirnya ya udah dannya luntur gitu dari ketaatan lu sebelumnya itu sampai lu ngebis-ngebis? Mungkin yang utama awal mulanya kayak seperti yang ku bilang tadi, kayak di ini SMP ada, di Katolik ada komuni pertama. Nah di situ tuh ada kayak suatu momen di mana kamu harus melakukan sebuah pengakuan dosa. Nah di momen di situ tuh kayak oke, masih lakuin lah bla 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 ini di prosedurnya gimana. Nah di situ langsung momen gimana aku dikasih cara nih, gimana sih cara ngelakuin dosa, pengakuan dosa dan bla bla bla. Nah pas masuk ke kegiatan itu, pengakuan dosa itu, nah di situ aku berhadapan dengan suatu bisa romo lah ya, dibilang Katolik romo. Dan di situ tuh kayak aku harus mengucapkan semua dosaku ke romo itu untuk sebuah pertobatan dan sebuah pengakuan gitu. Nah di situ otakku dan akalku tuh udah langsung kayak aneh aja, anjing kenapa sih aku harus ngomong dosaku ke orang ini, dia emang siapa gitu. Berarti menurut itu nggak masuk akal? Udah nggak masuk akal. Dan di sisi lain dengan pengalaman perjalanan kehidupanku, aku lebih masuk ke pemikiran yang lebih logis dan realistis aja. Kayak untuk sebuah agama ataupun kepercayaan tuh kayak kalau nggak realistis atau nggak logis tuh, kalau aku pribadi juga udah aneh aja gitu Kak. Soalnya suatu momen pernah berpikir untuk mempertanyakan yang namanya Tuhan dan bla bla gitu, udah nggak nemu aja gitu. Jadi nggak terlalu tertarik dengan sebuah agama, dengan label agama. Oke. Sebenarnya untuk menjadi agnostik sendiri itu perlu ritual nggak sih, atau cuma sekedar ya adjustment ke diri lu aja sendiri, oh gua agnostik aja lah gitu? Sebenarnya kalau aku pribadi itu malah nggak ngejudge aku agnostik atau apa ya, tapi kan karena emang sebuah mungkin pembelajaran atau riset atau penelitian dengan orang yang tidak mempercayai agama tapi percaya kepada Tuhan diklaim dia agnostik gitu. Tapi kalau aku pribadi ya seperti tadi, aku gak terlalu paham agnostik dan bla bla bla, tapi yang aku yakini emang kalau Tuhan tuh emang bener-bener sebenarnya gila, Tuhan tuh bener-bener besar gitu. Tapi kurang realistis atau logisnya di aku, kayak walaupun aku melakukan penelitian ataupun baca-baca atau nyari wawasan tuh kayaknya nih
agama itu bikinan orang gitu loh. Jadi kalau kayak gitu kan nggak terlalu setuju dan nggak terlalu tertarik aja aku kalau dengan sebuah agama, karena emang aku di sini cuman pengen sama Tuhan aja. Berarti lo agnostik ya, anggap aja gitu ya. Berarti nggak follow the trend gitu aja. Enggak, aku nggak follow the trend dengan agnostik tuh ini nggak percaya agama tapi cuman percaya Tuhan dan bla bla bla. Di sisi lain, kenapa aku bisa seperti itu? Karena emang kadang pun aku ngelihat agamaku sendiri pun kayak udah nggak cocok dengan akal dan logika dan realistisku. Jadi di sisi lain udah nggak cocok dengan agama itu. Tapi di sisi lain sadar nggak sadar aku merasakan bener-bener ini tuh kebesaran Tuhan gitu. Ini tuh bener-bener kekuatan Tuhan. Tapi nggak langsung kena ke label agama ini dan itu. Tapi emang bener-bener aku ngerasa ini cuman emang bener Tuhan, nggak bisa dibawa oleh orang-orang dengan label tersebut. Kalau ada orang yang nanya tentang agama lu bakal ngomong apa? Kalau soal agama tergantung juga sih, tergantung mau sebatas basa-basi atau serius atau mau ngobrol serius. Kalau cuman sebatas basa-basi mah ya udahlah KTP Katolik, ya udah Katolik aja sih. Tapi kalau emang mau serius tahu aku seperti apa, saya tak jelasin aku gini gitu. Untuk soal agama. Berarti kan lu memilih sesuatu yang nggak cuma minoritas, mungkin beberapa orang juga mungkin nggak tahu gitu kan agnostik tuh kayak gimana, ya taunya mungkin lebih familiar tuh ateis gitu kan. Apa lu tuh nggak takut tentang judge seseorang kalau lu tuh kayak gitu? Untuk judge orang, apa lo nggak peduli gitu sama orang? bisa dibilang nggak peduli sih, tapi di sisi lain pengalaman pribadi kecil dulu SD tuh udah korban bullying agama kayak di situ. Kayak misal di situ SD SMP tuh kayaknya aku Katolik sendiri. SD itu pasti aku Katolik sendiri. Nah di situ udah korban bullying dan bla bla agama dan merasa terasingkan bla bla bla, kayak ya udahlah ngapain juga kan. SD juga kan masih kecil nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba dijauhin di ini. Kayak dulu SD sering dilempar batu tuh, sering pulang sekolah dilempar batu dan bla bla. Nggak tahu juga masalahnya apa. Dengan orang-orang yang beda agama gitu. Iya. Karena di situ aku Katolik sendiri. Berarti bisa berlebihan nggak kalau gue bilang ada kekecewaan yang lu dapetin dari hal itu? Atau lu menganggap itu ya nggak soal agama tapi memang ya umum aja gitu? Kalau kekecewaan dengan agamaku enggak, karena kalau bicara pendapatku pribadi jujur sih kayak karena aku juga mendalami atau menelusuri Katolik ini seperti apa, asal mula Katolik tercipta kenapa dan bla bla bla. Walaupun zaman dulu aku tidak tahu itu kejadiannya benar apa enggak, tapi kayaknya ini menurut akal dan logisku ini kuat, bukti dan risetku ini kuat, dan ternyata kayak seluk beluk sebuah agama yang saat ini ku pakai ini emang nggak pas aja, emang udah nggak bener aja di hidupku gitu. Adalah beberapa hal yang menurutku Katolik ini emang nggak sesuai dengan logis atau akalku gitu. Jadi kalau emang dijudge orang di ini dan bla bla, atau kecewaan dulu sering dibully soal agama dan bla bla bla, setelah perjalanan sampai aku umurku sekarang dan waktuku hidup sampai sekarang kayaknya nggak kecewa sih dengan agama Katolik dan apapun. Perubahan dalam hidup lu yang paling lu rasain ketika lu tahu pemahaman agnostik ini apa? Yang pasti pengalaman pasti nggak tahu ya, untuk saat ini aku masih bisa dibilang sampah lah ya. Tapi walaupun bener-bener banyak sekali masalah, banyak sekali kan beratnya kehidupan dan bla bla, tapi di situ bener-bener selama ini bener-bener walaupun menerima banyak sekali masalah, tapi percaya nggak pernah aku untuk lari ke sebuah agama. Tapi cuman satu doang caraku, ya cuman kayak bisa dibilang nggak sopan atau apapun, tapi tetap kalau aku pribadi caraku emang contoh simpelnya cuman tanya ya, Tuhan kenapa gini sih, Tuhan harus gimana sih. Kayak nggak harus melakukan ritual agama ke gereja atau kemana, nggak, cuman kayak gitu aja. Tapi di sisi lain nggak tahu kenapa emang ada jalannya ya. Walaupun di situ kau emang harus sabar dan bla bla, emang kau harus seminggu nggak makan, emang kau harus puasa, emang kau harus ngemis ke teman-temanmu, emang kau harus jadi beban, emang kau ya sampah lah. Tapi kayak Tuhan masih pengen kau hidup. Tapi nggak percaya nggak ada satupun ritual agama apapun yang aku lakukan di sini. Cuman inti, karena aku pun punya prinsip dan sebuah ideologi yang intinya mah, kalau aku pribadi mah intinya cukup berguna bagi orang lain. Kalau bahasa Jawa kan migunan itu beraping lian.
cukup gitu aja. Untuk baik salah dan benar ya udahlah Tuhan lah. Kayak nggak pas aja sih kalau aku untuk orang ngejudge orang tuh udah nggak bener aja. Lu ngerasa terinfluence gak sih dari public figure terhadap pemahaman lu yang agnostik ini, termasuk ngaruh gak gitu, berpengaruh gak gitu? Ada gak public figure yang menurut lu ngebuat lu terinfluence gitu? Terinfluence atau termotivasi? Iya. Public figure enggak sih. Atau kalau terinfluence karena apa? Karena sederhananya influencer ini tuh tidak tahu hidupku seperti apa, tidak tahu apa yang ku jalani dan bla bla. Mungkin beberapa hal yang saya alami sama dengan influencer tersebut, tapi kayak kalau aku memilih ini karena sebuah support atau motivasi dari influence, enggak sih, karena emang aku memilih ini karena dengan apa yang ku rasakan dan apa yang ku alami, dengan apa kejadian nyata yang aku tahu. Jadi kalau dapat motivasi dari influence enggak sih, karena balik lagi kita sama-sama manusia juga sih, ngapain juga harus memilih suatu hal yang sebenarnya itu besar tapi tergantung dengan pilihan orang lain. Jadi aku lebih memilih enggak termotivasi sama sekali dari influence. Berarti pilihan lu sendiri. Emang benar-benar pilihanku sendiri karena hidup yang ku jalani sampai sekarang. Lu punya pasangan? Punya? Pasangan lu keberatan gak? Enggak. Pendapat dia apa tentang paham lu itu? Kan besok lu mungkin kan nikah juga gitu, punya keluarga gitu, punya anak gitu. Anak lu mau lu bebasin atau gimana? Bebasin, anakku tak bebasin. Mau dia kafir, mau dia penjahat, mau dia kriminal, asalkan dia masih bisa bertanggung jawab dengan dirinya, terserah. Tapi kalau emang dia masih di umur atau masih di kewajibanku untuk menanggung atau bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, bakal tak tanggung. Tapi kalau emang dia udah bukan kewajibanku atau hakku untuk mencampur tangani kehidupan dia, anakku, terserah. Bahkan kalau aku pribadi udah kepikiran kalau emang aku punya anak, sampai dia punya akal, dia nggak bakal tak kasih agama. Setelah dia punya akal baru, ini nak agama tuh ini seperti ini, coba kau cari sendiri, menurutku kayak gini, menurutku kau mau milih yang mana, kau mau ngelakuin yang mana, terserah. Itu hidupmu, itu hakmu, karena aku bukan Tuhan, aku bukan siapapun yang bisa ngasih kamu nyawa, dan nyawamu itu cuma punya Tuhan. Kalau kau pengen memilih agama yang benar atau apapun terserah, coba kau pertanyakan itu dengan Tuhan. Jangan kau minta saranku soal agama yang baik dan benar dan bla bla. Jadi terserah, bebas anakku mau seperti apa. Berarti menurut lo beragama itu harus berakal terlebih dahulu ya, bukan kayak sekedar menjalankan sebuah tradisi gitu. Ya itu benar. Agama itu lebih ke ini sih, akalmu atau mindsetmu ke sebuah, kayak misal kalau kau memiliki agama tapi akalmu tidak pas, agamamu ini seperti apa, kayaknya akalmu bakal iya aja. Tapi kalau akalmu kayaknya masuk dan agama ternyata seperti ini, kayaknya juga bakal menolak sih kalau akalnya emang normal aja gitu. Kalau emang agamanya bagus dan akalmu cocok, ya udah silahkan beragama. Lu bakal tetap mempertahankan apa yang lu pahami sekarang, atau lu menyadari bahwa apa yang lu pahami sekarang tuh sifatnya situasional aja dan lu nggak tahu kedepannya bakal gimana? Bahkan dari dulu tau udah komit, emang aku nggak bisa nih, kalau aku pribadi ya, dengan riset yang penelitian yang aku cari, aku tidak bisa nih masuk ke sebuah agama atau label apapun itu yang notabene itu bikinan sebuah manusia. Karena menurutku pribadi sebuah kehidupan dan apa yang dirasa itu Tuhan gitu lah, itu tuh bener-bener nggak bisa men kalau Tuhan tuh ada campur tangan manusia gitu. Jadi emang kalau aku pribadi nggak situasional, dan sampai kapanpun kayaknya emang aku nggak bakal masuk ke sebuah kepercayaan atau apapun. Aku cuman intinya aku cukup dengan Tuhan. Kalau kita berandai-andai nih, kalau misalnya nanti afterlife nih, kalau setelah meninggal dan ternyata surga dan neraka itu ada, dan itu hanya untuk satu agama, apa gimana? Surga dan neraka itu ada, Anggap aja gitu ya. anggap aja ya, karena akal dan logisku nggak masuk gitu ya. Anggap aja surga dan neraka itu ternyata ada dan satu agama doang.
karena aku udah tahu ya, karena afterlife aku udah tahu ya ternyata surga dan neraka itu ada dan cuma satu agama ya. Yang pasti yang kulakuin mah pastinya ya. Misal agama tersebut, satu agama lah, bisa dibilang agama A lah yang bisa masuk surga. Ya mungkin kalau untuk saat ini aku bakal afterlife-nya ya gimana caranya aku bisa bertobat untuk masuk ke agama itu. Karena aku udah tahu ya surga dan neraka itu ada. Kalau belum tahu ya maaf Tuhan. Saya nggak tahu kan. Ya. Sampai sekarang nih, lo itu sebenarnya masih terbuka nggak dengan kayak sharing tentang keyakinan dan sebagainya gitu? Ada kemungkinan nggak misal lo akhirnya nanti nih nggak tahu kapan lo akan beragama? Ada kemungkinan nggak? Kalau terbuka, aku terbuka semuanya. Untuk semua agama, semua apapun, semua pendapat, semuanya terbuka untuk sharing dan bla bla bla. Yang penting mah orangnya tidak ngejudge aja, tidak langsung ambil tindakan aja. Penting kita opini per opini aja sih. Jadi kalau emang terbuka, aku terbuka. Kita ngobrol. Menurutku begini, menurutku begitu, ya udah, gitu selesai. Tapi untuk beragama kayaknya enggak deh, karena aku lebih memilih cukup ya emang Tuhan tuh emang satu, udah itu aja. Daripada aku bingung. Karena lucunya gini, dulu aku pernah bermindset, men, kau satu agama dengan yang kau lakuin itu kau bisa masuk surga. Tapi jika kau punya agama 5 dan kau lakuin 5 semua itu, apa surgamu gak paling tinggi? Dulu mindsetku pernah seperti itu. Di dunia ini kasarnya 5 agama lah. Kau punya satu agama, kau lakuin semuanya satu agama itu, entah ke gereja setiap minggu dan bla bla, berbuat baik dan bla. Tapi kalau kau punya 5 agama, terus di situ kau terjamin surgamu paling tinggi gak? Dijamin kau masuk surga. Padahal kau punya 5 agama ya, dan kau mampu melakukan itu. Kayaknya manusia mampu juga menurutku untuk melakukan 5 agama itu. Dulu aku pernah mindset seperti itu. Tapi di sisi lain karena emang dengan kehidupan yang gue jalani dan ini kayak gak pas aja sih. Kayak agama itu kadang ada suatu hal yang kayaknya ini menggambar dan bla bla bla. Jadi lebih langsung ya udahlah, aku cukup dengan Tuhan aja. Gitu aja sih. Kalau terbuka oke lah. Mau ngobrol apapun ayo. Kalau untuk beragama enggak dulu. Oke, terakhir pesan apa yang pengen lu sampein? Karena kita kan di sini hidup di budaya yang sangat majemuk ya. Maksudnya dengan banyaknya budaya, banyaknya ras dan agama. Apa yang lu mau sampaikan tentang keyakinan ini? Apa sih yang terpenting gitu dari beragama ini atau berkeyakinan? Mungkin sederhananya, enaknya ya kalau aku pribadi untuk pesannya mah oke lah kalian memeluk sebuah agama atau apapun itu, tapi untuk kau ngelihat orang dengan opinimu atau pendapatmu bahkan dengan tindakanmu terhadap orang tersebut, menurutku tidak pas saya dengan kau untuk kayak kasarnya kan, oh ini jelek nih terus diginiin dan bla bla, tindakan ke situ. Kalau saranku mah cobalah untuk orang-orang yang beragama lebih ke biarin aja lah, dimana dia tidak mengganggu hidupmu, tidak mengganggu aktivitasmu, tolonglah cukup dibiarin aja gitu. Karena mungkin lebih tepatnya cobalah introspeksi diri, melihat diri sendiri. Kita tuh cuma sama-sama manusia, kayak kasarnya ada masalah atau apapun, kita tuh juga cuma manusia gitu loh. Jadi jangan ngejudge, jangan apapun, apalagi melakukan sebuah tindakan dengan opinimu yang mungkin kau yang benar atau agamamu yang benar atau apapun kau yang benar. Tapi di sisi lain kita tuh sama-sama manusia gitu. Ngapain sih kita bingung-bingung? Dulu aja dinosaurus, sama-sama dinosaurus aja sama Tuhan dibikin punah. Apa bedanya dengan manusia cuy? Bahkan COVID ini menurut tuh juga karena ini tuh jalan Tuhan untuk membuat manusia ini punah gitu. Ngapain bingung-bingung gitu? Dinosaurus dan apapun manusia purba itu kan berapa puluh tahun mereka hidup sama Tuhan, ya udah dibikin punah kan. Kita cuma manusia, apa bedanya sih? Bisa sama Tuhan dibikin punah. Jadi ngapain mikir-mikir manusia lain gitu? Jadi kau nggak keganggu, kau punya hak dan kewajiban, ya udah lakuin aja. Gitu aja sih.